Halo kembali lagi dengan saya. Dan bisa kalian lihat di depan saya ini sudah ada sebuah gaming soundbar atau gaming speaker ya dari Kamen dengan seri GS8. Dan kenapa saya bahas barang ini agak terlambat rasanya ya, karena kalau dilihat kemarin RB580 dari Robot itu cukup rame, dan yang saya harapkan di Kamen GS8 ini mungkin kualitasnya bisa sama ya, minimal atau mirip lah, walaupun emang beda, karena kalau kalian tahu ini lebih murah dari RB580. Jadi kita langsung buka aja. Jadi tampilan awalnya ini cukup simple ya, gambar soundbarnya langsung di depan terpampang dan beberapa highlight seperti RGB lighting, excellent game positioning sense. Bikin kalian bisa merasakan sensasi surround ya. Bahwa itu bener bukan. Excellent bass dual 52 mm full frequency unit. Oke, jadi ini speakernya itu punya diameter 52 mm. Terus kita cek bagian dalamnya sudah terlindungi oleh sebuah busa. Terus kita tarik serwobot. Oke, ada lagi? Tidak ada ya. Kosong. Jadi di dalamnya ini kita dapat soundbar sama manual, terus garansi ya. Ini garansi, ini manual. Jadi kita langsung buka dulu plastiknya, dan sepertinya perkiraan saya agak salah ya, dibanding RB580 yang dari Robot kemarin. Ini lebih ramping, lebih kecil, dan lebih tipis, lebih enteng. Oke, sepertinya ada yang berbeda nanti waktu dites ya. Jadi ini adalah tampilan awal dari Kamen GS8. Yang pertama kita bahas dari si Kamen GS8 ini, mulai dari build quality sama desainnya ya. Tapi saya akan mulai dari desainnya dulu ya. Desainnya ini sebenarnya awalnya saya pikir bakal mirip sama Robot RB580, tapi ternyata ini lebih ramping, lebih pendek beberapa senti sedikit. Dan bagian bawahnya ini ada kayak bolong ya di bagian bawah speakernya ini. Jadi nggak kayak RB580, biar tak ambil dulu. Nah, jadi kalau RB580 dia full kayak gini ya. Nah, mumpung ini saya masih ada barangnya, jadi bisa tak bandingin langsung. Jadi kalau kalian lihat ya, secara dimensi ya, RB580 lebih panjang dan punya bobot yang emang lebih berat sih. Nah, jadi desainnya ternyata nggak sama persis, walaupun mereka ini keluarnya bareng ya. Tapi di luar itu sebenarnya ini desain yang oke aja sih. Di bagian atas sendiri ada logo yang udah ke-emboss Kamen warna merah ini, dan kelihatan elegan karena bener-bener kecil dan tidak mencolok. Di bagian belakangnya polos aja, cuma ada stiker SNI, dan di bagian bawahnya ini ada kayak semacam gabus penyangga yang kualitinya seperti bukan pabrikan, tapi kayak ditempel ya sama orang, pakai isolasi bolak-balik, udah. Karena emang nih kalau kalian lihat ya, kualitasnya ya biasa aja lah, tapi ya nggak perlu dipusingin lah, selama fungsinya bisa membuat soundbar ini berdiri gini ya udah, tidak ada masalah. Lalu kita lanjut ke build quality-nya. Ini sebenarnya buat saya ini udah cukup sih ya, nggak terlalu kopong banget, plastiknya juga plastik yang nggak jelek tapi juga nggak bagus ya, nggak kayak ABS ini mungkin. Dan berat dari soundbar ini tuh ada di kisaran 550-an gram. Terus kita maju ke bagian kabelnya. Ini kabelnya langsung ya, ada dua yang disambungin jadi satu ini. Yang satu ini jelas USB Type A yang fungsinya buat power. Lalu colokan aux yang digunakan untuk source audio. Dan sebagai pengingat juga, kalau misalnya kalian kepo, ini bisa dicolok selain port USB-nya laptop atau PC, ya ini bisa. Jadi di sini saya coba colok pakai power bank dan dia bisa menyala. Jadi aman ya, selama colok ke power apapun ini bisa. Terus di bagian kabelnya sendiri ada controller yang super gede
gede ya, gede banget ini mencolok. Yang isinya itu ada tombol untuk mengatur RGB-nya dan tombol untuk mengatur volume yang bentuknya kayak wheel ini. Dan pilihan lampu RGB yang bisa kalian pilih di sini tuh ada 7 macam ya. 7 macam itu bisa langsung kalian kontrol pakai tombol yang ada di controller satu ini, dan kalian bisa memilih mana yang sesuai dengan selera kalian. Oke, jadi fiturnya cuma itu aja ya, cuma RGB, udah nggak ada yang lain-lain. Jadi rasanya simple, soundbar ini terkesan simple. Dan karakter suara yang ada di soundbar ini tuh sebenarnya sedikit downgrade dari RB580 ya. Walaupun mereka keluar di waktu yang sama, tapi ternyata ekspektasi saya itu terlalu ketinggian. Jadi suaranya buat Kamen GS8 ini karakternya lebih ke apa ya, suara-suara yang cukup kering ya rasanya ya, yang masih enak buat dengerin musik. Tipikal bassnya itu bass yang bumi, tapi buminya tuh bumi mendem ya. Ini bukan BUMI ya, tapi BOOMY, bumi ya. Bassnya tuh bumi tapi mendem ya, kayak kurang power rasanya. Terus bagian vokal cukup aja, dan bagian treble yang menurut saya ini cukup tinggi dan agak apa ya, agak harsh ya karakternya. Jadi kayak yang penting dia ngegas aja gitu treble-nya gitu. Tapi mengingat ini itu adalah gaming soundbar ya, atau gaming speaker ya. Jadi pastinya kalau buat main game itu memberikan impresi yang berbeda ya. Dan saya emang ada coba tes di beberapa game mobile kayak CODM sama Mobile Legends. Di sini terkesan cukup imersif walaupun nggak menggelegar banget ya. Tapi buat main game ini masih enak, tapi stereonya kerasa kecil buat soundstick-nya. Jadi rasanya kayak main game casual aja ini cukup aja. Tapi kalau buat kompetitif ya jelas tidak saya rekomendasikan. Kalau masih bingung maksud saya kayak gimana, kalian coba dengerin sampel suaranya aja. Death is the least of my worries. Invaders! They're all dead. First blood. Fight out. Oke, jadi gimana setelah kalian mendengarkan sampel suara yang saya kasih? Mungkin nggak 100% akurat, tapi minimal bisa memberi referensi buat kalian kalau mau ngambil soundbar ini ya. Jadi cocok atau enggak ya itu pilihan kalian ya. Dan buat saya yang sudah berekspektasi tinggi, karena ini turunannya robot juga ya, sama-sama punya robot, cuma beda di lini aja. Kalau Kamen emang buat gaming dan harganya memang lebih murah daripada si RB580. Jadi kalian bisa dapetin si Kamen GS8 di pasaran ini sekitar 150 ribuan ya. Dan official store kalau nggak salah terakhir naruh harga itu di 159.000. Jadi kalian bisa langsung cek aja pakai link di bawah. Dan untuk sebuah gaming speaker di harga segitu rasanya saya nggak bisa komplain sih. Ini gaming soundbar yang to the point, simple ya. Colokannya cuma satu, tinggal colok pakai, udah kalian langsung bisa menikmati Kamen GS8 ini. Jadi ya buat yang cari soundbar budget ya ini cocok. Oke, sekian pembahasan saya soal Kamen GS8. Ojo lali di like, gak di like yo ora popo. Matur suwun. Ngeset ekspektasi itu jangan tinggi-tinggi memang.